Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Mughazali wal awliya tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifina billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsir ayatil ahkam Kiai Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah. Syai'un lillah wa lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu rahimakumullah, langsung kimawon yang punya kitab halaman 69. Wa ammad darbu lan anapun mukul. Batasannya mukul itu seperti apa? Kemarin dibahas ada 4 tahapan. Pertama, dinasehati ketika istri mulai kelihatan bahasa kasarane rodok mbangkang, tidak manut aturannya suami, aturan kepala rumah tangga, maka ada 4 tingkatan. Pertama, dinasehati. Jika nggak bisa maka ditinggal, pisah ranjang. Keempat, dipukul. Nah, batasannya mukul itu seperti apa? Wa ammad darbu lan anapun mukul faqad waddaha lan temen-temen nerangaken hu ing darab sapa alaihi salam Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam biqaulihi kelawan dawuh Kanjeng Nabi, fa in fa'alna mongko lamun berbuat sapa nisa. Ini panjang rangkaian hadisnya, tapi langsung diambil di mahalus syahidnya. Lan lamun berbuat sapa nisa fadribuhun mongko mukula sapa sira kabeh hunna ing nisa borban kelawan pukulan ghairu mubarrahin kang ora menyakitkan atau membekas. Bahasanya bariha. Barih itu
wingi alias dalam titik temunya adalah pukulan yang tidak membekas besoknya. Kalau ditapuk nemen itu kan pasti masih besok itu, apalagi kalau ditonjok itu pasti lebam. Itu nggak boleh. Aturannya Nabi memberikan pukulan tapi yang tidak menyakitkan dan tidak membekas. Di keterangan yang lain ini bukan hanya membekas fisik, bahkan membekas psikis. Ada orang itu dipukul mungkin nggak membekas di fisik, tapi traumanya itu ada. Nah, itu tidak disarankan sama Rasulullah Muhammad SAW. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas bersabda, qala dawu sapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas wa Atha lan Imam Atha, ad-darbu utawi mukul ghairul mubarrahi kang ora membekas iku bisiwaki kelawan siwak. Ini memaknai kalimat yang dimaksud Nabi ghairu mubarrahin itu apa? Ya dipukul dengan siwak. Kalau orang dipukul dengan siwak ya hampir enggak ada bekas apapun, tapi itu merupakan peringatan yang sangat keras jika keadaan rumah tangga itu baik-baik saja. Mboten usah dibentak ait yang istri, dibentak mawon. Niku kalau memang kondisi rumah tangga baik-baik saja, itu langsung apa yang salah? Pasti langsung ngoreksi diri. Wa qala lan dawuh sapa Qatadah, Imam Qatadah, makna ghairul mubarrahi iku dorban kelawan pukulan ghairu syainin kang ora memalukan. Ada pukulan karena membekas, ini pasti ketemu orang pasti membuat malu. Wa qala lan dawuh sapa al ulama yang bagi prayoga sayukja apa allayuwali ing yen to ora nuli-nuli sapa wong ad-darba ing pukulan fi mahallin ing dalam panggonan wahidin kang siji. Tidak boleh terus menerus memukul dari dalam satu titik. Misalnya tangan mawon, titik ini terus dipukul, lama kelamaan ya bahaya juga. Ulama memberikan batasan tidak boleh memukul di satu titik. Wa ayat taqiyalan ing wa ini sepertinya wa'ai bukan wa'i. Wa ayat taqiyalan ing yen tonjogo sapa wong al wajha ing wajah, tidak boleh memukul wajah, boleh mukul badan, tidak boleh beruntun di satu titik dan tidak menyakitkan. Fa innahu, kenapa tidak boleh memukul wajah? Fa innahu mongko sak temene wajah iku yajma'u ngumpulaken apa wajah al mahasina ing pira-pira kecantikan, perkara-perkara kang bagus. Wajah itu ya titik dari semua kecantikan wanita ya di wajahnya, apalagi orang Arab yang pakaiannya berukut gak bisa yang lain sudah ketutup, tinggal wajahnya lah yang menyimpulkan dia cantik dan sebagainya. Walayat ribahalan ing yen to ora mukul sapa wong ha ing imro'ah bisautin kelawan pecut, kelawan apa bahasa pecut itu cambuk, wala asolan ora kelawan tokat, wa ayyuraiya lan ing yen to ngrekso sapa bojo
zaud at-takhfifa ing ringan, memperingan fi hadzat ta'nibi ing dalem ikilah teguran ala ablaghil wujuhi ing atase sak nemen-nemene segi. Artinya berusaha semaksimal mungkin, jika mukul itu seringan mungkin. Maka pada dasarnya Islam kalau melihat aturan ngaji sing temenan, Islam itu tidak ada namanya KDRT, itu tidak ada. Nah, kalau ternyata di luar ada yang menggunakan Islam sebagai kedok untuk KDRT, satu bisa jadi ngajine itu ngopine kurang atau ngajinya belum detail, atau memang karena ego pribadi. Islam tidak mengajarkan, Rasulullah jelas ajarannya begitu, dinasehati enggak. Kalau KDRT itu kan kadang-kadang belum ngomong mukul duluan baru ngomong, itu udah jelas salah. Islam tidak mengajarkan itu. Waqat su'ilah lan teman-teman den tangleti sapa alaihi salam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma utawi apa iku hakum ro'atin, haknya wanita, ahadana ing atase kita salah siji kita alaihi ing atase ma, apa haknya istri terhadap kami. Kalau haknya istri berarti kewajiban suami. Kalau haknya suami berarti kewajiban istri. Ini haknya istri alias kewajiban kita sebagai seorang suami. Apa itu? Faqala antut imaha. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi antut imaha ing yen to maringi panganan, nguwahi panganan sapa sira ha ing imro'ah iza ta'imta tatkalane mangan sapa sira. Jika kamu makan ya bojomu kudu mangan. Jika awakmu ngapunten ditraktir atau makan lagi ketemu ambek konco no embong mangan sing enak, ya kalau bisa bojone dibungkusno. Jangan bojone tetep mangan tahu tempe ae. Sing lanang mangane sing enak-enak. Aturan nih Kanjeng Nabi, makan jika kamu. Ini juga ada kasus kemarin yang sempat saya sampaikan, masalah hubungan mertua dengan menantu. Kadang ada suami itu sayang sama ibunya, istrinya diabaikan. Ini saya memperhatikan, ada kasus saya temui, saking sayangin nang ibuke, salah boten sayang ngambil ibuke tetapi mengabaikan yang lain, ini yang salah. Ibuke diberikan sang enak-enak, bojone gak blas, diwalik juga nggak boleh. Maka kalau bisa ini imbang, dua, ada yang bilang ini dua dewi, dua malaikat ini imbang. Saya pernah dikasih tahu, ini kunci bapak-bapak, kalau pingin doa kita, cita-cita kita, harapan kita ketika berdoa itu cepat dikabul sama Gusti Allah, mintalah berdoa diamini dua dewi. Siapa dua dewi? Ibu kita sama istri. Itu cepat dikabul. Jadi kalau punya cita-cita pingin bangun rumah, yang belum punya rumah pingin duwe rumah, yang belum punya mobil pingin punya mobil, pingin sawah dan sebagainya. Cita-cita orang boleh.
Indah itu jika diamini minimal sama dua dewi. Saya lupa namanya, dua dewi atau apa, dua malaikat, yaitu istri dan ibu. Dungo diamini bareng, bahasa yang difahami mereka berdua itu dalam sebuah ungkapan lebih cepat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Wataksuha lan ngluwahi sandangan sapa sira kabeh. Wataksuha sapa sira ha ing imro'ah izak tasaita tetkalane sandangan sapa sira. Bojone nek kene tuku baju sing pantes ya bojone ditukokno sing pantes. Ojo kene pakaiane apik-apik bojone mek dasteran. Walaupun kenyataan zaman sekarang kuali bojone bajune apik-apik sing lanang yo iku wae. Itu yang terjadi sekarang. Itu aduh bojone belanja iku kaya ben minggu ben bulan sing lanang mek ketemu riyo. Nek gak riyo gak tuku klambi nyar. Sarung yang ngenteni oleh hadiah teko wong-wong biasa. Sarung yang ngenteni bagian imam tarawih hari ini. Itu kondisi yang penting, artinya posisi seorang suami itu harus adil. Walat riba lan ora ing yen to mukul sapa sira al wajha ing wajah, enggak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih lan orang ngilokno elek, enggak boleh. Ini suami itu direksa lisannya, ojo ngilokno elek. Ngapunten, ini saya itu dalam lingkungan pernah nyeluk bojone ndut. Ngapunten, ya kebetulan bojone gemuk, tapi nyeluk ndut itu ini ngapunten, ini sudah tidak sesuai dengan konsep Islam. Nggak boleh manggil istrinya yang membuat dia itu minder, ndut atau apa, bogang misalnya. Iya wis bogang ngerti, tapi itu membuat sakit hati. Wala tuqabbih dan ojo ngilokno elek sapa sira. Wala tahjur lan ojo ninggal sapa sira illa fil baiti kejaba ing dalam rumah. Artinya tidak boleh meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Misalnya cuma pisah ranjang, ojo purik, sing lanang purik, karena sing wedok kan nggak ini konsep yang lama, wedok kan nggak bisa purik, sing lanang purik metu dolen sampai nginep nang omai konco 2 dino 3 dino. Ngapunten, walaupun cuma di rumah teman, apa mana di rumah teman wanita lebih parah. Meninggalkan istri ini tahjur ini berarti kan sampai nginep bermalam di luar dengan niat untuk pisah, ngapokno bojo, itu nggak boleh. Boleh tapi masih di dalam rumah. Ojo mentang-mentang pengurus masjid alasane ngurusi masjid turun nang masjid terus, itu juga ngapunten, nggak boleh. Kalau untuk memberikan ngapokno bojo, ninggal kita pisah. Artinya kenapa sih? Mungkin ini ya, kalau kita ngapokno bojo keluar dari rumah sehari 2 hari tidak akan ketemu karena tidak akan ada komunikasi. Engko karepe bojo kapok kene mulai bojo wis mari urusane emosi ini mari, tapi masalah ini nggak selesai. Kalau kita pergi, oke, api-api maneh, tapi masalahnya gak selesai.
ini akan gampang muncul masalah lagi, seminggu maneh ngono maneh, dan itu tidak bagus. Rasulullah Islam mengajarkan nggak boleh begitu. Selesaikan masalahmu, ngomong sing kon gak seneng opo, sing wong wedok muring-muring gak seneng opo, ya pisah ranjang lah. Kalau mungkin masih emosi, pisah ranjang, sing siji di dalam kamar, yang satu di Bali dan sebagainya. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa ashabus sunan piro-piro perawi hadis yang menggunakan sunan Ibnu Majah dan sebagainya. An Muawiyah diriwayatkan saking Muawiyah, wa ma'an nabdorba lan sartane setuhune mukul iku mubahun wenang. Faqad ittafaqa, mongko teman-teman sepakat sapa al ulama ala anna tarkahu ing atase ninggal mukul iku afdalu, luwih utama. Mukul itu boleh, tapi ulama sepakat tidak mukul itu lebih utama. Ojo sampai wong lanang iku mukul bojone. Liqaulihi alaihi salam, krana dawuh Kanjeng Nabi alaihi salam, walayyad riba, lan ora bakal mukul sapa khiyarukum, wong apik-apik sira kabeh. Umat Islam sing apik iku gak bakal mukul bojone. Bahasa kasarane ngoten. Tinggal kita pingin dadi wong apik napa mboten. Kalau pingin dadi wong apik sesuai konsep Nabi, jangan pernah memukul istri. Nomen gregetono mukul tembok saking gak kuate. Mungkin kadang-kadang ngapunten Bu ya, ngapunten para ibu-ibu, kadang-kadang ketika sama-sama emosi, sang istri ngomong sing bojone pengin jelasno, sing iki ngomong umbrak biasae ngapunten ibu-ibu, biasae urik-urik perkara lawas. Wes nggone leng-lengi semut itu diudal kabeh. Padahal masalah itu masalah Z, mulai A, B, C, D metu kabeh. Kadang itu yang membuat seorang suami itu emosi gak kuat nahan. Kalau jika gak kuat, lampiaskan minimal mukul tembok. Paling mari loro ya wis metu beres. Jangan sampai mukul kalau misalnya di tahap seorang suami nggak kuat untuk nahan emosi. Yang paling bagus apa? Ya ditinggal, tapi masih dalam rumah. Lah nek ono masjid, ono pengajian, ditinggal nang pengajian, insya Allah adem. Habis itu pulang beres. Pun rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al Baihaqi Imam Baihaqi an Ummi Kulsum saking Ummi Kulsum garwane Kanjeng Nabi insyaallah. Al hukmu utawi hukum asani kang kaping pindho. Hal hazihil uqubat, ana ta ikilah hukuman iku masyru'iyatun dan syariataken alat tartibi ing ngatasi urut. Hukuman tadi solusi, bahasa sebenarnya mungkin tadi solusi itu berdasarkan urut atau tidak. Ikhtalafa berbeda pendapat sopal ulama fil uqubatil warida ing dalem piro-piro hukuman al waridati kang teko fil ayat ing dalem ayat al karimati kang mulya. Hal hiya ana ta uqubat iku masyu'atun den syariataken ala tartibi ngatasi urut amla utawa ora. Faqala mongko dawuh sapa jama'atun segolongan wong akeh min ahli ilmi saking ahli ilmu, innaha
ing sak temene hukuman iku ala tartibi ngatasi urut. Sebagian banyak ahli ilmu alias ulama fikih dan ahli tafsir ini berdasarkan urut. Artinya tadi dinasehati, dipisah ranjang, dipukul, baru hakam hukum. Fal wa'du mongko urutannya apa? Fal wa'du mongko nasehati inda khaufin nusyuzi nalikane wedi nusus. Belum nusus, belum cik ada tanda-tanda mau nusus, mau menentang, baru rodok ada sinyal dinasehati, dik nguniku gak apik. Belum kok malah munggah, maka wal hajrulan pisah ranjang inda duhurin nusuzi nalikane nusus itu sudah muncul. Setelah itu summat dorbu mongko nuri mukul wala yubahulan ora den wenangaken opo ad-dorbu mukul inda tidain nusuzi nalikane permulaane nusus. Tidak diperbolehkan baru nusus langsung mukul. Wahaza utawi iki iku mazhabu Ahmad, mazhabi Imam Ahmad alias mazhab Hambali. Wa qala asy-Syafi'i, mazhabi Imam Ahmad. Wa qala asy-Syafi'i, dawuh sapa Imam Syafi'i, ya juzu wenang apa darbuha mukul imra'a fibtida'in nusyuzi ing dalem kawitane nusyus. Mazhab Imam Syafi'i justru beda. Tadi sebagian besar justru mazhab Syafi'i boleh jika itu dipandang perlu. Al-hukmu utai hukum asalisu kang nomor telu hal yaduzu ono to wenang fil hakamaini ing dalem dua hakim, dua wasit, apa ayakuna ing yen to ana sapa hakamaini iku min ghairil aqaribi saking sakliyane kerabat. Boleh enggak perantara mediasi itu selain kerabat? Zahirul ayati utawi dohirnya tekstualnya ayat an iku annahu sak temene kelakuan iku istaratu den syarataken fil hakamaini ing dalam dua hakim, dua wasit, apa ayyakuna ing yen to ana sapa hakamaini iku minal aqaribi saking kerabat. Liqauli ta'ala krana dawuh Gusti Allah taala hakaman ing wasit ing hakim min ahli saking keluargane bojo lanang, wa hakaman lan wasit min ahliya saking keluargane bojo wadon. Wa anna zalika lan ing sak temene mengkono hakameni minal aqraba ya ayakuna minal aqarib iku ala sabilil wujubi ing atase jalan wajib. Dari ayat ini nek delok teks ayatnya iki kudu dari kerabat, nggak boleh orang lain, dan hukumnya wajib kalau melihat teksnya. Walakinnal ulama, tetapi para ulama iku hammalu nggawakaken sapa ulama hu ing tahkim ala wajhil istihbabi ing atase wajah sunnah. Ulama melihat dari perintah fab'atsu hakaman, fab'atsu mongko ngirimno, ini tidak dianggap sebagai wajib tetapi sebagai sunnah tok. Nek sunnah berarti boleh yang lain, nek wajib berarti enggak boleh. Itu bedanya. Walaupun ayatnya satu sama, tetapi perintah ini wajib apa sunnah itu
berpengaruh. Waqalu lan dawuh sapa ulama, iza ba'asa tatkalane merintah ngirim sapa al-qadhi hakim pengadilan. Hakim qadhi itu hakim pengadilan, hakamaini ing dua wasit minal ajani bisaking wong liya jaza mongko wenang. Hubungannya kalau ini dianggap sunnah, maka jika pihak pengadilan agama, pihak pengadilan melihat dari keluarganya ini, jika dilihat nek sing dikirim iki dua keluarga iki pasti geger, gak ono bener karena ini belo sing lanang, keluarga lanang belo sing lanang, keluarga wedok belo wedok. Ini jika dipaksakan, maka justru akan menjadi bencana. Bukan hanya talak tetapi perang saudara. Maka pengadilan mikir lebih baik tak kirim orang lain yang bukan dari keluarga untuk mendamaikan. Boleh, karena tadi dianggap sunnah. Jika wajib, maka tidak ada solusi harus dari keluarga walaupun kondisinya seperti itu. Li'anna kenapa ini dianggap sunnah? Li'anna faidatal hakamaini, krono setemene faedai dua wasit ini hakamaini iku at-ta'arrufu, mengenal ala ahwaliz zaujaini ing atase kondisi situasi dua suami istri, wa ijra'us sulhi lan menjalankan perdamaian bainahuma ing dalam antarane dua suami istri. Tugas wasit ini kan pertama mengenali kondisi mereka berdua dan mencoba untuk menjalankan perdamaian. Bisa jadi yang dikirim dari pengadilan adalah ahli psikolog, bisa jadi, karena ini masalahnya runyam, harus diselesaikan oleh psikolog. Sedangkan dari dua keluarga tidak ada yang memahami psikologi, karena mungkin ada gangguan psikolog. Atau mungkin ini Bang Gele karena mohon maaf urusan kesehatan. Ya harus dicarikan solusi, dikirim oleh hakim yang ahli kesehatan. Wasyahadatu, lan mengetahui ala zalimi ing atase kang zalim minhuma saking dua orang ini. Ini juga salah satu tujuannya untuk mengetahui sing salah sapa. Bahasa minat maniz ala zalimi, sing salah iku sapa, sing lanang apa sing wedok. Selama ini kalau koyok-koyok sing selalu salah sing lanang, tapi bisa jadi yang salah perempuan. Harus dicari. Maka dibutuhkanlah hakamaini ini. Wahazal gharad utawi ikilah tujuan iku yu'addi nekaaken apa gharad, nekaaken hi ing gharad apa al ajnabi wong liya, kama yu'addi kaya yu'addi menunaikan hi ing gharad apa al ajnabi wong liya, kama yu'addi kaya oleh nekaaken hi ing gharad apa al qaribu kerabat. Ini kondisi seperti ini, orang luar maupun kerabat sama bisa melaksanakannya. Illa annal aqariba, kejaba sak temene kerabat iku a'rafa luweh ngerti bihaliz zaujaini kelawan kondisi suami istri, tolaban krono nyuprih lil islahi maring perdamaian. Tolaban krono nyuprih lil islahi maring minal a'raf
lil islahi maring luweh, jadi lebih banyak mencari tolaban kelawan mencari lil islahi maring nyuprih lil islahi maring perdamaian minal ajanibi dibandingkan wong ajanib. Kerabat itu pasti lebih berusaha untuk mencari titik temu dibandingkan orang lain. Kalau orang bukan kerabat itu pasti ya hanya itu tugas. Tapi kalau keluarga itu kan beda. Kepentingan untuk menyatukan keluarga itu lebih dibandingkan orang luar. Wa ab'adalan luweh adoh anit tuhmati saking tuduhan bil maili kelawan condong li ahadiz zaujaini maring salah sijine suami istri. Dan keluarga, karena dua keluarga itu posisinya lebih jauh dibandingkan untuk miring. Salah satu condong ke sini karena mendapatkan laporan dari ini akhirnya menyalahkan keluarga. Misale ada seorang suami laporlah nang ustate gak takon kondisi ini yang sebenarnya itu kayak apa, cuma mendapatkan cerita dari sang suami. Datanglah ustadznya ke rumah keluarga sang istri. Jenenge ustadz, mentang-mentang ustadz gak ngerti apa-apa, langsung nuturi keluargane sing lanang. Lah kok sing dituturi ku lho ya ustadz sisan, cuma gak ngapunten, jika keadaan seperti itu apa yang terjadi? Emosi. Ini tidak menyelesaikan. Dia kalau ingin mencari titik temu, ya gak nuturi, Cak. Ayo digoleki mencari titik temu. Dia bukan hanya mendapatkan berita dari sang suami, dia juga harus cross check dulu. Iki salah apa? Masalahnya apa? Ojo ujuk-ujuk langsung nuturi iki adikmu, iki mbakmu ngene iki yo gak bener bla 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 bla. Bubar ya. Kalau kondisinya seperti ini bukan untuk islah. Ini mungkin bisa saja terjadi. Lizalika krono mengkono ini alasan karena ono opo al aula kang luwe utama wal aufak lan kang luwe disetujui opo ayakuna yen to ono sapa ahadul hakamaini salah sijine dua hakim iku min ahli zauji saking keluargane bojo wal akhar lan kang liya min ahli zaujati saking keluargane bojo lanang bojo wadon. Jadi yang lebih utama ketika terjadi kondisi seperti ini dari keluarga, dan dicarilah yang paling netral, jangan yang gampang diadu domba. Pun nanti disambung mbok menawi wonten pertanyaan, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Kulo niki ngalah kulo. Nanti ditelepon wonten suami istri. Suami istri itu teman saya juga. Dia pada malam hari tahu-tahu saya memang nggak pernah hubungan, tapi punya nomor telepon saya karena juga teman suami istri itu. Istri yang telepon saya malam hari, dia itu tahu-tahu nangis gitu. Apa? Kayaknya kan saya nggak enak terima telepon perempuan. Dia nanya, ada istrimu? Istri saya tadi jam tidur. Terus ada apa ini? Oh ya udah, enggak gini. Saya katanya sudah bicara sama suami saya. Salah dalam hal apa ada yang gitu. Terus enggak, pokoknya aku
saudara. Perempuan ini tidak punya saudara. Mungkin saya yang dilihat itu mungkin ya, memang tidak dipercaya. Saya sarankan, aku pokoknya itu bunuh diri, aku bilang dari saya bilang itu. Mbak, ngapunten, tolong sampai introspeksi diri. Kalau soal talak saya nggak tahu, karena saya nggak tahu putusan soal dan jenengan. Kalau bisa Anda jangan mengatakan bunuh diri. Karena bunuh diri itu nanti, ya Allah, neraka lah. Bagaimanapun putusannya dengan Allah. Kalau terus diri dengan tadi wujud, ada saya sholat di Allah. Saya bingung karena dia kos gitu ya. Aku bingung nanti kalau suami karena soal talak gitu. Masalahnya saya pertanyakan itu, bagaimana dengan cara saya tadi, dan karena saya tidak mengetahui apa itu talak yang dia katakan talak gitu, karena perempuan yang mengatakan, saya sendiri nggak tahu. Tapi pada akhirnya besok harinya saya susah sabar waktu malam hari itu. Sabar aja, tunggu aja, kamu berdoa aja, minta petunjuk Allah. Alhamdulillah besoknya dia baik lagi ya. Dalam hal ini sebetulnya saya juga kepingin juga talak dalam aturan Islam yang detail ya, walaupun talak satu itu yang bagaimana, yang menjadikan suatu talak antara suami istri mengenal lagi. Dan maksudnya dengan putusan saya memberi pengasaran gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahas masalah talak dulu. Ini sudah pernah disebutkan. Intinya talak itu jika soreh jelas, itu tidak perlu niat. Tak cerai kamu, tak talak kamu, tak pegat kamu, guyon muring-muring jatuh, itu talak. Tapi kalau kinayah, persemon, itu butuh niat. Tak oleh lho nang wong tuamu. Nah, tak oleh nang wong tuamu iku nek niate talak, itu talak. Tapi tak oleh nang wong tuamu tujuane ya ngeterno mulih, cek mari meredam emosinya. Ini kan belum talak. Cuma hanya tak oleh nang wong tuamu untuk meredam emosi. Ya tidak jadi talak. Ini kinayah. Banyak hal yang tidak bentuk soreh, tidak bentuk jelas. Kalau bentuk jelas, guyon mawon ngapunten jatuh. Dan ini juga sering saya sampaikan, hati-hati juga wong wedok. Pegaten ae aku. Nah, jangan sampai gampang jaluk pegat. Begitu yo wis. Bahaya sekali, dan ini sering terjadi di kalangan kita. Kalau cuma sekali itu terjadi, besoknya kumpul lagi, itu sudah rujuk, nggak masalah. Kalau cuma sekali, lah kalau sudah 3 kali, maka suami istri itu ngapunten, jangan gampang mengucapkan kalimat talak. Suami istri, gak suami, gak istri. Talak itu kalau bisa dihapus, pegat, cerai dihapus dari kosakata keluarga. Pertama ya ini harus ketika tidak adanya kesinkronan dan sebagainya, ya melalui proses ini dulu, dinasehati, bisa ranjang, nggak ujuk-ujuk langsung talak. Ini masalah talak. Yang kedua masalah posisi jenengan. Posisi jenengan itu bisa jadi orang tersebut melihat jenengan sebagai orang yang lebih ngerti agama, maka dia minta pendapat. Kedua, karena tadi ceritanya jenengan dia nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa, maka ini unsur kemanusiaan. Iya, nggak apa-apa diterima kalau diterima teleponnya. Kalau sampai
mencari solusi, aku tak nginep nok nggon pehan, ya harus konsultasi sama istri. Nggak boleh langsung memutuskan satu pihak karena memasukkan orang lain ke dalam kerajaan kita. Tidak harus di rumah kita. Misalnya jenengan punya kos-kosan, omah nganggur, merasa iki omahe tak wis gak apa-apa aku duwe omah nganggur nggonono, tanpa bilang sama istri, bahaya. Akan ada kecemburuan, akan ada salah paham dan sebagainya. Walaupun niate sae, tetapi cara pun harus benar. Itu urusan kemanusiaan. Jenengan yang jenengan laksanakan itu sudah benar. Walaupun kalau urusan hukum talak ya seperti itu tadi. Dan di Indonesia sering banget terjadi orang marah langsung talak, meluncur dengan semau-semaunya sendiri. Dan ternyata bukan hanya di Indonesia. Saya pernah dapat cerita dari guru saya ketika di Syria. Yo di Syria itu loh ya ada, dan kebetulan nanyanya sama. Ini guru saya cerita, ada suami istri habis nikah gegeran gara-gara kulkas. Sing wedok kepingin kulkas 2 pintu, sing lanang ini nggak perkara receh, iki keluar talak. Habis itu dia tanya ke salah seorang ustadz yang mungkin tidak rekom, enggak, iku lo keluar karena mungkinan, enggak, itu enggak jatuh talaknya. Ketika enggak jatuh talaknya dianggap mereka fine aja. Ketika akhirnya ngucap lagi kedua kalinya, tanya sama guru saya, jatuh enggak talak yang kedua? Ya enggak jatuh. Kenapa? Ya bukan suami istri, kalian begitu talak yang pertama itu sudah jatuh. Cuma tidak dipertajam masalahnya apakah kemarin itu rujuk setelah iddah rujuk atau tidak. Kalau nggak salah itu sempat pisah, sehingga Ustadz saya bilang ini sudah sempat pisah lebih dari 1 tahun, balik lagi ya nggak bisa. Terus sebelum balik dia tanya sama salah seorang ustadz, talak saya yang waktu itu jatuh enggak jatuh, balik omane. Ini makanya tanya itu kepada ustadz, guru yang kompeten. Sama dengan kita mau nyervisno sepeda motor, ojo takon tuh kita mau servis sepeda motor nang bengkel sepeda ontel, gak paham. Harus sama yang kompeten. Apalagi urusan dunia akhirat. Urusan agama tanya sama siapa? Ya jangan tanya sama Google, gak beres. Tanyanya sama siapa? Ya tanya sama kiai. Syukur-syukur kiai ini mau membukakan kitab munine ngene. Itu ideal. Nek itu akan lebih baik. Nggih, ngaten. Tapi yang alhamdulillah injing kula tetep sanjang istri kula, Pak. Oh, nggih. Takutnya Khawatir ada salah sangka, ada urusan rumah tangga itu sepele. Niki niku urusan sing siji kulkas 2 pintu sampai 1 pintu lho pegatan. Ini nyata. Monggo menawi wonten yang lain. Siap, ayo. Ini saya mencintai. Di sini dihukumi tidak berdosa. Alasannya cinta itu hanya bisa menikah tapi tidak bisa memiliki. Alasannya karena cinta itu anugerah dari Allah. Yang saya tanya apakah ini benar-benar tidak berdosa atau gimana?
mungkin saya tak loading dulu ya, saya coba. Seorang suami istri sudah rumah tangga, setelah sekian lama terjadilah kejenuhan sehingga sang suami ketemulah wanita yang lain, sang istri ketemu pria yang lain. Sang pria karena curhat masalah rumah tangga, ini contoh mungkin ya, mungkin kondisinya sang pria suami karena masalah curhat masalah, awalnya curhat yang sepele-sepele, akhirnya curhat masalah rumah tangga, terus keseringan curhat akhirnya jatuh cinta. Sing wedok yo ngono. Kalau bahas masalah cintanya, ya memang gak dosa karena itu cinta. Tapi proses untuk menjadi cinta ini yang gak boleh. Rumah tangga itu, tadi kebetulan saya sempat buka sambil nunggu yang lain, sempat buka tafsirnya Imam Sya'rawi masalah syiqaq. Rumah tangga itu koyok tentara nih Gusti Allah, dan ada sebuah ayat atau hadis qudsi itu, rumah tangga itu tentaraku. Jika rumah tangga pecah, itu merusak barisan tentaraku. Maka setiap orang itu punya tanggung jawab agar rumah tangga tidak pecah. Suami, istri, keluarga, walaupun keluarga entah saudara dan sebagainya, punya tanggung jawab agar tidak terjadi perceraian. Suami juga begitu, apalagi proses untuk menjadi jatuh cinta ini yang salah. Nggak boleh komunikasi jika ada terjadi perpecahan, kejenuhan suami istri, ya dicarikan solusi. Ojo curhat. Ini sebuah hal yang salah ketika seorang laki-laki curhat ke perempuan yang lain tentang rumah tangganya. Pasti berbuntut perselingkuhan, pasti. 99,9%. Ya logika simple. Saya misalnya, saya bercerita terhadap perempuan lain tentang keluarga saya. Saya bercerita tentang keluarga saya, ngapi-ngapi no saya apa nyengelek-elek no awak dewi? Pasti ngapi-ngapi no awakku. Ketika aku ngapi-ngapi no awakku, wong wedok iki suwe-suwe melihat, wah tipe idamanku rek. Ya, dia akan pasti melihat iki tipe idamanku. Sing wedok, sing dicurhati pasti akan memberikan solusi. Ketika memberikan solusi, sing lanang muncul, ngene iki lho sing tak goleki, bojoku kok gak iso. Pasti 99,9% akan terjadi cinta lokasi. Ini bahaya. Kalau terjadi konflik suami istri, diselesaikan di dalam rumah. Al-Quran memberikan solusinya begitu, diselesaikan dalam rumah. Wala tahjur illa fil bait. Apa? Komunikasi yang sering suami istri. Sesekali healing bareng, jalan-jalan kayak Cak Son healingnya ngaji. Cak Son nama Bu Khotim itu healing ngaji. Ustadz Zain nama Bu Nyai sering healingnya seneng-seneng melaku-melaku nang sawah. Itu kan beda. Golek cipluan. Healing itu penting. Orang jenuh itu kan karena perlu suasana baru, bukan perlu personal baru. Yang susah itu kalau butuh personal baru, perlu suasana baru. Yang selama ini cuma berkutat di rumah, sesekali jalan-jalan, entah sebulan sekali. Healing, senengan ibu-ibu nang mall, ya wong lanang melok nang mall.
Hanya sekedar itu aja untuk keluar dari kejenuhan. Healing itu perlu. Cintanya nggak salah, tapi proses untuk menuju cinta itu salah. Pasti gak mungkin uang ujuk-ujuk jatuh cinta, gak mungkin. Apalagi setelah punya rumah tangga, setelah berumah tangga, cinta pada pandangan pertama itu mohon maaf mustahil. Cinta pandangan pertama itu terjadi jika arek ABG. Nek wis tuwek iku gak ada. Pasti biasae aku curhat nang wong wedok, iya bojoku lho gak ngono. Ya Allah iki lho sing tak goleki. Ono hubungane pasti akan terjadi seperti itu. Kurang lebih ngoten. Monggo. Bagaimana caranya seorang suami yang mau berpoligami atau bahasa itu lalu biar prosesnya itu tidak berdosa. Pertama, ini sudah dibahas minta izin istri. Istrinya ngizini enggak? Enggak, ya tetap enggak boleh. Tetap ada ya. Kalau nggak salah dibahas kita di bab pertama itu minta i'lam nikah itu salah satu bab awal itu i'lam pernikahan itu ngumumno. Ketika kita mau ngumumno, sadurunge ngumumno nang wong liya sampean badhe nikah, ya umumno dhisik nang bojomu. Bojomu nrimo apa enggak? Selama ini orang poligami pastinya orang yang terakhir tahu adalah istri. Umume ngapunten, wong sing poligami iku koncone wis ero, bapake ero, kok wae tangga sak kampung kono ero, bojone enggak ngerti. Di kitab ini di awal-awal episode pertama itu dibahas wajib i'lam kalau nggak salah, dan orang yang pertama kali wajib diberitahu itu siapa? Istri. Nek wong lanang sepurane, wong lanang kok gak wayu, gak gentle. Nek awakmu gentle ngomong nang bojomu, wah enggak, iku lanang temenan. Ngapunten, ini poligami itu sah dalam Islam, sah. Ini kita udah bahas, poligami itu sah nggak? Sah, tetapi ada beberapa syarat. Kemarin kita bahas ada beberapa syarat. Bagaimana itu sah? Kemarin ada beberapa syarat yang harus dilewati baru itu bisa menjadi baik-baik saja. Bukan saya saja, tapi baik-baik saja. Mohon maaf, ini tidak ada hubungannya dengan urusan pilkada, enggak, bukan itu. Insya Allah poligami itu dibenarkan dalam Islam, tetapi ada beberapa syarat. Saya lupa syarat-syaratnya, tapi salah satunya adalah tidak harus diizini, tetapi wajib minta izin. Terus yang berita itu, yang perempuan itu kan bisa dikatakan mencintai oleh orang. Ini pada umumnya apa yang berdosa? Kalau cintanya itu tidak dosa, tapi salah. Ada dosa, ada salah. Berdosa enggak berdosa, karena cinta itu anugerah, tapi salah, menjadi salah kenapa? Karena ketika dia tetap mencintai suami orang, dia akan menutup pintu hatinya daripada laki-laki yang lain. Maka dia harus berusaha bagaimana netralnya hati dia agar orang lain, pria lain yang bisa masuk. Misalnya kadung jatuh cinta sama aku katanya ngomong ustadzan gak enak untuk bojone, aku dicil hadu. Contoh misalnya sama siapa? Begitu dia sudah tertuju satu orang,
terkunci satu orang, maka orang yang datang harus seimbang dengan orang ini. Dan ini secara statistik, orang yang kemarin juga dibahas, saya lupa, saya sempat bahas atau enggak, saya ada di dalam kitab Rawa'i'ul Bayan. Secara statistik, wanita karir, wanita yang sudah mapan itu lebih suka sama orang yang sudah beristri. Ini statistik. Wanita karir yang masih bujangan, misalnya dia punya jabatan, umurnya sudah layak menikah di atas 30, di atas 25, statistik mengatakan sebagian besar mereka mencintai lelaki yang sudah beristri. Kenapa? Wis ketok, sudah teruji. Yang bujangan ini kan belum teruji sabare. Maka ketika ada nek bahasa Korea zaman sekarang, opa-opa kelihatan sayang sama istrinya, sayang sama anaknya, ini akan menjadi daya tarik para wanita-wanita karir. Allah. Nah, itu contoh. Ini hanya statistik ya. Nah, cinta terhadap orang begini ini salah, tapi nggak berdosa. Salah tapi nggak dosa. Insya Allah ngoten. Monggo. Siap. Masalah talak itu kan kadang bisa tersampaikan itu ada saksi, kadang juga nggak ada. Ini kan bahasa hati, artinya butuh suatu kejujuran. Kalau kita ingin dimediasi oleh saudara misalkan, gitu ya, itu kan perlu kejujuran. Kalau ada yang bermasalah dalam satu rumah tangga, kemudian menganggap saudaranya si A misalkan, oh saya perlu kesini sesuai dengan yang disampaikan Ustaz tadi, mungkin dari sisi agama atau sisi yang lain yang dipercaya, saya tak curhat ke situ dan sekaligus menjadi wasikan. Di sini yang kita terima misalkan ya jadi wasitnya atau orang yang dicurhati kan nggak tahu bahasa hati tadi, nggak tahu apa yang terjadi, benarkah dia talak atau enggak, itu secara kebenaran langsung. Bahkan secara ilmu mungkin kita juga nggak mumpuni ya untuk masalah itu. Bagaimana kalau hal yang semacam ini, orang yang dicurhati atau wasit tadi mengarahkan, menyampaikan, silakan disampaikan masalahmu ke sebuah orang yang paham masalah ini, Pak Kiai misalkan. Ini untuk menghindari kita supaya nggak menghalalkan yang haram misalkan dan sebagainya. Itu satu ya. Kedua, ada juga yang bahasa hati juga. Misalkan dalam sebuah perkawinan, ini pernah juga terjadi beda agama. Kemudian untuk memenuhi keinginannya maka pindah agama. Biasanya misalkan Muslim itu perempuan gitu. Kemudian lakinya non Muslim, akhirnya dia pindah ke Muslim. Entah di mana pindahnya, yang jelas itu kalau lihat perkembangannya kayaknya nggak Muslim lagi kan gitu. Mungkin hanya untuk nikah saja. Bagaimana pernikahan daripada orang yang kayak gini? Sebab kalau kita melihat misalkan di Muslim itu, khususnya di NU, melihat di kegiatan kemasyarakatan, ada tahlil ikut, ada yasinan ikut ya. Tetapi pada saat saya pernah melihat pada saat sholat itu kayaknya sih juga
wudhu juga wudhu. Entah wudhunya kayak apa, kita nggak bisa memperhatikan benar. Kemudian bawa sajadah. Kalau kita sholat kan di masjid atau musola atau di tempat-tempat yang memungkinkan, itu bersama-sama, kadang jamaah, kadang sendirian, tapi tempatnya juga kelihatan jelas. Tapi kalau melihat itu kayaknya masuk di sebuah tempat, nggak mungkin lah untuk bisa sholat kecuali wudhu atau apa. Mungkin ini ada satu anggapan bahwasanya mungkin dia masuk menjadi muslim itu hanya untuk ikan saja. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Berat sekali pertanyaannya dan ini marak terjadi di masyarakat. Pertama bahas masalah talak. Ini fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini belum terjadi talak. Kalau sudah terucap talak, ini tidak yang benar, tidak mencari mediasi, tidak mencari orang yang dari keluarganya perempuan maupun keluarganya laki-laki, tetapi tanya ustadz, tanya kiai untuk nanya hukum saya talak tadi jatuh atau tidak, karena sudah terjadi talak. Kalau sudah terjadi talak, bukan curhat ke perorangan untuk mediasi, udah salah. Karena sudah jadi talak. Tanyanya adalah ke kiai, talak saya jatuh atau tidak. Kiai atau ustadz yang kompeten, yang mau buka kitab. Bukan hanya, ini urusan panjang. Talak jadi atau tidak itu urusannya panjang. Kalau menurut saya, ustadz kiai yang mau buka kitabnya dasari iki, ini urusannya. Kalau ini ternyata terjadi talak, dan yang ketiga ini setelahnya kan zina terus. Kalau pertama tok baru terucap sekali, insya Allah nggak masalah. Begitu gak usah ngucap rujuk, kumpul mana selama masa iddah, kumpul langsung, Bu, kangen, mari ngono dadi, tanpa mengucapkan rujuk, itu sudah rujuk selama masih dalam masa iddah. Ini yang penting, tanya sama kiai, ustadz yang kompeten, karena ini bukan masalah hakaman lagi. Hakaman ini jika belum terjadi talak, baik lewat pengadilan maupun lewat lisan. Karena versi hukum Islam, kitab, kita bahas masalah kitab, talak itu jatuh walaupun guyon, walaupun nggak serius, yang penting soreh itu talak jatuh. Tapi kalau yang kompilasi, saya nggak buka bukunya, saya nggak berani memfatwakan. Katanya ada yang hukum Islam kompilasi, saya nggak punya bukunya, saya nggak berani memfatwakan. Yang saya fatwakan apa yang saya buka. Kemarin kita bahas soreh, udah. Artinya yang dicari adalah ustadz atau kiai yang dia harus tanya fatwanya. Yang kedua, bahas masalah nikah non muslim dengan muslim, yang tapi seketika ketika muslim mengucapkan syahadat, insya Allah Islam, insya Allah Islam, sampai kita tahu secara nyata dia murtad. Kalau dia tidak mengamalkan ajaran Islam, dia berdosa besar, tetapi dia tidak kafir, dia tidak murtad. Dia nggak sholat, bahkan ngapunten, nggak sholat pun kan dosa besar. Yang nggak boleh dia menganggap sholat itu nggak perlu, tapi dia nggak sholat selamanya pun itu berdosa besar. Tapi hukumnya masih muslim, insya Allah ngoten. Dosa besar, meninggalkan sholat, meninggalkan itu kan dosa besar. Kalau ternyata dia
dengan keterbatasannya nggak bawa sajadah masuk nang gardu, gak ono wong sing sholat, misalnya gak mungkin ono sholat, is kita ini husnuzon, insya Allah sholat sampai dia secara dohir kelihatan dia murtad. Misalnya dia datang ke gereja, ketika tanya lah bahwa menang gereja, aku lebih dikongkon ngechat, ya wis kita percaya omongan dia. Nggak perlu kita ngintip ini wong iki melok sembahyang misa atau tidak, nggak perlu. Kita menghukumi zahirnya saja. Insya Allah masih Islam. Nah kalau nyoto-nyoto mari ngono, mari nikah, yang penting tercatat dalam KUA nikah muslim. Habis itu dia telak keluar dari Islam, ya sudah otomatis fasakh kalau nggak salah, otomatis terjadi talak, yang istri sudah nggak boleh berhubungan lagi. Ini sudah otomatis. Ketika terjadi hubungan, ketika dia sudah memproklamirkan aku balik mana nang agamaku sebelumnya, ketika terjadi hubungan maka insya Allah itu namanya zina. Kalau nggak salah gitu. Bahayanya di situ. Pun, monggo. Waktunya sudah nanti dilengkapi sama Ustaz, sudah lebih dari 1 jam kok gak enak. Disimpan untuk pengajian selanjutnya. Saking kula akhiri, mungkin bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Supaya lebih gayeng berarti minggu depan ayo kita mulai lebih awal. Perkara aku nang sawah aja mentinggal hanya lurusan nang sawah ya. Dan berbahagialah para suami yang mempunyai 2 dewi, punya istri dan masih punya ibu. Karena ada 2 orang yang mendoakan, Dini punya 1 dewi sampai nambah dulu dewi mana. Saya minta kok nanggone apa kosim tala. Tatat gak kayak bojo loro nyambut gawe kan yang gak kayak biyen. Lho sampe tak ono gaji kosim gak perlu sih kerja urip lho gaji kosim biasan ya. Ya. Maka ketika masih punya 2 dewi, jangan macam-macam untuk pingin nambah lagi. Nek 3 dewi tambah bingung ke malaikat ya. Wis cukup 1 sama ibu, itu luar biasa. Kedua kalimat tolak, kalimat sakti, kalau menurut literatur jangan dipakai guyon. Bahkan mungkin ketika kita guru di warung kopi, macam-macam kadang bojoku yo, jangan, itu bisa jatuh. Itu jatuh. Maka kalimat itu simpen rapat-rapat, yes. Jangan pernah sak mangkel-mangkele ojo ada duwe pikiran ngono wong lanang. Karena dididikan qawamun, tegaknya rumah tangga itu wong lanang. Karena punya kalimat sakti itu. Ya, tungkalan kalimat sakti itu enggak usah lah. Nek semacam-macam kok mangkel nemen wis sampe tinggal ngopi lah wis. Maka ngapunten saya koreksi untuk salah barangkali ini menurut saya. Maka walah rajul ila fil bait, ya wis tinggal tapi ning omah. Ojo sampai diulihno. Ojo mangkel-mangkel marono alalas ae dole nama ibu ditinggal, bojone nama ibuke. Atau tinggal namanya dulure nang kono ditinggal. Ojo. Separah apapun jangan pernah ngungsekno bojo wis titik ini. Ojo diungsekno. Lah sing sora memang sing kos-kosan iki repot kan dudu omahe. Itu kalimat sakti yang jangan dipakai guyonan di warung kopi atau manapun gitu loh. Nek guyone warung kopi ya apa nek bojo manane ya ndolek maneh. Artinya terus ndolek maneh kan tambah ngono lho. Itu aja guyonane ya, jangan pakai yo tak aja. Itu jatuh. Nah, enggak harus di hadapan istri. Ini saya tahu di itu yang di kitab-kitab itu kalimat itu bisa jatuh walaupun tidak di hadapan istri. Ya, jadi ada pun tadi tentang kompilasi ya memang saya pernah ngomong-ngomong
Ya wis pokoke proses ki ngene pengadilan masuk talak 1 jian. Enggak tahu sak durung-durung wis gadi pokoke yang di pengadilan itu tulis 1. Itu bahasa pengadilan. Tapi bahasa Quran, bahasa Allah kita nggak tahu. Maka hilangkanlah kalimat itu dari kosakata kita bila perlu kalau sudah bersuami istri wis talak wis sithik ngono lho. Ya. Itu yang harus kita hati-hati kita jaga karena itu kalimat sakti yang dimiliki oleh suami dan tegaknya rumah tangga terserah suami istri. Semoga Allah senantiasa memberikan pelindung kepada kita semua, menjaga lesan sehingga sampai mengucapkan kalimat itu dan moga-moga tambah istiqomah dan moga-moga minggu depan insya Allah bagi bahasanya ya rada dawa. Al-Fatihah.